Selamat pagi teman-teman sekalian, sekarang saya sudah berada di Gedung Inovasi Kemandirian. Nah, di sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri pertama tentang ekspansi bisnis kuliner di tahun 2023. Nah, dalam webinar kali ini kita juga akan memperagakan bagaimana caranya masak atau melihat langsung memasak makanan Korean food gitu ya. Nah, sekarang di materi kedua kita akan menyaksikan bagaimana chef yang nanti akan mengajarkan makanan sederhana tapi juga lezat. Sekarang berada di Gedung Inovasi Kemandirian. Kita coba langsung masuk, lihat-lihat ke dalam. Kira-kira di dalam gedung ini ada aktivitas apa aja dan programnya itu apa aja. Yuk. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Gedung Inovasi Kemandirian dan langsung disambut oleh Mbak Mala. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini tadi begitu saya masuk dari ruang depan nih, dari pintu masuk, membuka, terus ada tulisan Rispace. Nah, jadi gedung ini itu apa, Mbak? Atau Rispace itu boleh dijelaskan ini tentang apa gitu? Oke, jadi di Rispace ini kita ada program unggulan namanya One Day Class. One Day Class. Ya, betul. Jadi belajar satu hari bisa dapat ide dan menu baru. Oke. Nah, One Day Class ini ada dua di Kitchen Lab yang pertama. Di situ kita bakal belajar masak. Oke. Biasanya kita ngasih kelasnya itu buat kue, bikin Oke. kue, ya baking. Terus yang kedua juga ada di kelas makerspace, perkayuan. Jadi di situ nanti para pemuda yang ingin berinovasi, dia bisa belajar untuk membuat meja atau furniture untuk di rumah. Oke. Kalau tadi yang ada memasak dan lain itu ada didampingi juga? Betul, untuk one day class itu didampingi oleh instruktur yang Oke, profesional. jadi chefnya yang juga ikut ngedampingin gitu ya? Betul. Oke. Kita boleh sekalian lihat, Mbak, karena hari ini di webinar yang kedua kita mau ada demo masak Korean food. Nah, Oke. kira-kira tempat masaknya seperti apa? Sekaligus kita lihat keliling, boleh? Oke, boleh. Fasilitas yang ada di Rispace itu apa aja? Oke, yang pertama di sini kita punya Long Cafe. Oke, ya, ini untuk ya. para pengunjung mereka bisa untuk menikmati bisa kopi ataupun kue gitu. Dibikinin sama baristanya? Betul. Oke. Ada baristanya. ya. Oke, yang kedua kita juga punya ini kitchen Cold studio. Kitchen studio. Iya, di mana di sini para pemuda misalnya ingin berinovasi, mereka punya usaha, tapi mereka tidak mempunyai alat yang Ruangan. proper atau ruangan yang proper gitu. Nah, di sini kita sediakan. Dibantu juga untuk produksi misalnya shoot videonya atau apa kayak Ya, gitu? bisa. Oke, Tapi mungkin keren. tidak ada pendampingan instruktur. Ah, gitu. jadi cukup produknya mereka ada di sini, kemudian diproduksi Betul, gitu-gitu ya? Betul. Oke, jadi ada cafe atau long coffee, Iya. kemudian ada Nah, kitchen. ini, kitchen studio itu ada dua. Ada Fokusnya dua? berbeda. Apa ada tuh? yang di sini itu khusus untuk baking, kue, Baking, karena kita kue. punya oven. Oh, oke. Yang untuk kitchen studio yang kedua ini khusus untuk minuman. Minuman. Iya, oke. betul. Tapi juga Seperti bisa untuk produksi, misalnya mereka pengen bikin iklan di dua ruangan ini bisa? Bisa sekali. Oke, nice, keren. Oke, Selain fasilitas yang tadi saya Oke. sebutkan, kita juga punya kelas kitchen lab. Oke, kitchen Jadi di lab. sini one day class kitchen tadi akan dilakukan di dalam Oh, yang tadi didampingi sama chefnya, ya, instruktur. betul. Oke. Itu akan dilakukan di sini. Kemudian kita juga punya co-working space. Oke, di belakang ya. Iya. Jadi kalau mereka mau kerja di sini, wifi apa segala gratis nih di sini. Betul, gratis. Tuh, Kemudian boleh kita dicoba. Iya, betul sekali. Kemudian kita juga punya meeting room. Meeting room Ya. Kemudian class maker space yang perkayuan. paling belakang. Betul. Oke, Seperti kita. gambar ini adalah kegiatan one day class dari maker space. Oke, baik, Betul. baik. Kemudian kita juga punya ruang produksi. Ruang produksi. Ya, kita itu juga- produksinya apa aja, Mbak, kalau boleh tahu? Itu kalau misalnya jadi editor, Editor. ya, mau editing video. Jadi begitu selesai pembuatan produksi, konten. kemudian pabriknya ada di belakang. Betul Oke. sekali. Kemudian Nice. kita juga punya studio podcast, Studio podcast. ya, dan foto booth. Foto booth Gitu. untuk Jadi- foto-foto produk. Iya, untuk Oke. foto-foto produk. Kemudian juga setelah one day class, kita juga menyediakan foto booth. Jadi mereka bisa foto dengan produk yang telah mereka buat di dalam kelas. Keren. Nah, ini fasilitasnya teman-teman sudah ada di Rispace. Jadi kalau teman-teman pengen produknya dibikin di sini, boleh aja. Kalau nggak punya studio, datang aja ke sini. Nah, Mbak Mala, hari ini kita mau mendemokan masak. Saya boleh diantar ke ruangan masaknya di mana? Boleh. Boleh ya? Mari Yuk. saya antar.
Oke, teman-teman semuanya, saya sudah berada di cooking studio. Waduh, intinya sih tempat masak dah gitu ya. Kita sudah ada di tempat masak dan di sebelah kanan saya ditemani oleh Chef Keisha. Nah, apa kabar Chef? Baik. Alhamdulillah, ini pagi-pagi kita langsung ketemu Chef yang belum sarapan, lihat dulu ya. Nanti setelah ini dibikin atau dibuat, baru kita cobain. Yang nyobain saya, teman-teman yang lihat gitu ya. Chef, ini hari ini kita mau masak apa? Oke, hari ini kita mau masak kimbap. Kimbap, Ya, oke. Makanan khas Korea Selatan. Korea Selatan, siap. Ya, hari ini saya perkenalkan dulu ya bahan-bahannya. Bahan-bahannya, boleh, boleh. Ini Jadi- banyak banget nih di depan ini ya. Betul. Tapi simple nih kayaknya. Iya, betul. Jadi Oke. masakan Korea itu seperti masakan Indonesia sih. Dia bahan-bahannya banyak, perintilannya banyak, tapi masaknya simple. Masaknya simple, Betul, oke. ya. Boleh diperkenalkan satu-satu, Chef? Oke, jadi untuk masak kimbap hari ini utamanya yaitu adalah nasi ya. Nasi, Ya, yang karena- sudah mateng ya. Betul. Jangan Nah, beras, jadi ya. kalau beras nanti nggak bisa dimakan. Nasi. Nasi, nah beras ini saya pakai beras Orisa. Orisa ini yang ada di depan. Nah ini berasnya Orisa ada hijau, ada biru, ada juga beras merahnya ya, sama Iya. beras hitam. Betul. Oke. Setelah itu ada gim. Gim. Jadi ini atau- bahan-bahan utama ya, bahan-bahan Oke. yang pentingnya untuk memasak gimbap. Oke, itu yang nggak tahu gim itu ini adalah rumput laut. Iya, Ya, betul. bukan yang di lapangan hijau ya. Kalau itu rumput sepak bola. Ntar. Ya, jadi ada nasi, ada Oke. gim, lalu ada sayurannya yaitu curry atau timun Korea, lalu ada wortel, Oke. lalu ada minyak wijen. Nah, Minyak ini wijen. bahan pamungkasnya masakan Korea. Oke. Dia pasti Selain minyak wijen nggak bisa? nggak bisa, selalu Oke. minyak wijen. Minyak wijen. Iya. Oke. Lalu ada telur, Telur, ada gula merah, gula merah. jahe, ada bawang putih, Oke. ayam. Ini ada biji wijen. Biji Nah, ini wijen. juga sama bahan utama. Oke. Lalu ada kecap asin, kecap asin sama bubuk cabai. Bumbu cabai. Kalau ayamnya tanpa tulang ya? Iya, ayamnya ini paha tanpa tulang. Tapi boleh di bagian apa aja kalau Boleh, ayam? ha-ha. Mau dada boleh, paha boleh. Boleh. Saya cuman pakai paha hari ini karena memang paha lebih juicy ya. Lebih jadi juicy. lebih enak gitu kalau untuk isian. Oke, sip. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa nih, Chef? Oke, kita bakal mulai masak aja kali ya. Oke, boleh. Siap. Sebelumnya Oh, saya harus pakai selamat juga? iya betul, Oke. untuk menjaga higienitas nih. Siap. Ini saya pakai dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, yang pertama itu Oke. kita parut bawang putih. Oke, harus diparut ya? Kalau di Dicacah apa? juga Dicacah? bisa. Bisa juga. Oke. Dan sekarang kita mau marinasi ayamnya dulu. Ya, pakai bumbu. Jadi kalau diparut lebih halus aja gitu. Oke, Ini selanjutnya bawang putihnya sudah. Ini apa nih? jahe. Jahe. Jahenya juga sama kita parut. Harus pakai jahe juga ya. Ini buat rasa apa nih? Ini untuk aromatiknya aja sih, Aromatiknya. sama menghilangkan bau, Bau, ayamnya kan. ya. Jadi untuk bawang putihnya pakai 2 siung Oke, ya. 2 siung. Biasanya kalau kimbap ini dimakan waktu pagi atau sarapan atau malam juga boleh ini, kalau kayak ginian. Bebas sih. Jadi Bebas. originalnya juga kalau gimbap itu sebenarnya sebagai apa ya? Kudapan, Kudapan itu snack. Oh, snack. Iya. Jadi dia makanan ringannya ala Korea. Waduh, makanan ringan aja pakai nasi gitu ya. Iya, iya. Lalu kita masukin 2 sendok, Setelah bawang putih, Ya. ada jahenya, 2 sendok makan kecap asin. 2 sendok makan kecap asin. Iya. Kalau kecap manis enggak ya? Enggak. Enggak. Ntar jadinya manis. Oke, 2 sendok makan kecap asin, terus diaduk-aduk ya Ya, aduk-aduk. sampai merata. Lalu ada 1 sendok teh bubuk cabai. Bubuk cabai. Jadi dia akan spicy ya. Iya. Oke. Lalu 1 sendok makan gula merah. Jadi tidak hanya buat campuran kopi, tapi juga bisa dibikin kimbap. Betul sekali. Ini kita aduk dulu. Nah, kalau begini aja aromanya udah keluar ya. Udah enak ya? Udah enak lumayan. Teman-teman cuma bisa ngelihat ya. Udah lapar. Oke, baru kita lumurin di ayamnya. Oke. Cuci tangan aja ya, nggak apa-apa. Udah bersih ya teman-teman, Iya. kita sudah cuci tangan. Menggunakan sabun, dibolak-balik cuci tangannya. Oke, ini ayamnya tanpa tulang tadi sudah kita jelaskan. Iya. Dilumuri sampai merata. Dan ini penting banget untuk melumuri ayam pakai tangan.
Kenapa? Karena supaya makin meresap dia. Hmm. Jadi kalau misalkan kita sambil pijit seperti ini, Oke. dia bakal makin meresap. Nggak cuma ayam, daging sapi pun juga. Ini sudah selesai, lalu kita diamkan selama seharian. Oh, seharian? Iya, betul, seharian. Oke, jadi diamkan seharian, bisa di kulkas atau? Bisa Oke. di kulkas. Ini tutup pakai Tutup, plastik, pakai kita plastik. diamkan di kulkas selama seharian atau overnight. Oke, ini saya udah siapin Oke. yang udah overnight. Langsung aja kita masak. Masak ya. Ini kalau kimbab ini bisa dimakan tadi ya, bisa pagi atau karena snack ya, bisa Iya. di malam hari gitu. Kayak lemper aja kalau teman-teman lagi lapar, lagi ada kondangan gitu ya. Ini disajikan pas lagi kondangan juga. Betul. Gitu. Berarti kalau di Korea kayak gitu? Iya, biasanya dia dimakan sama ada side dish-nya. Side dish-nya. Side dish-nya juga nanti kita akan buat hari ini. Apa tuh namanya? Namanya oimuchim. Oi mucim. Nah, Iya. yang belum tahu saksikan terus ya. Jadi kita sekarang mau masak kimbabnya dulu. Nanti juga biasanya kalau makan kimbab itu dicocol-cocol juga. Iya, dicocol. Nanti kita akan bikin sausnya juga. Siap. Oke, ini udah panas. Langsung aja kita pensir. Wah, ini langsung ini yang bikin ketagihan itu asapnya ini gitu. Betul, ini udah mulai Wangi kecium ya. baunya ya. Oke. Nah, kenapa saya pilih paha juga? Karena paha masaknya lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Jadi dia lebih matangnya cepet gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan mau diganti pakai dada atau bagian yang lainnya juga boleh banget. Oke, oke. Kalau kimbab ini dikenal di Indonesia sejak kapan, Chef? Kalau boleh tahu. Ini kimbab kan dari luar negeri nih, dari Betul. Korea. Kalau di Indonesianya sendiri mulai dikenal itu ketika Hallyu Wave datang ke Indonesia ya. Hallyu Wave itu tren musik Korea, boyband. Jadi begitu mereka seneng-seneng K-pop atau boyband gitu-gitu, Iya, mereka betul. udah cari tahu makanan Iya. si idolanya tuh apa gitu ya. Betul, terutama kan ada drakor juga. Drakor, Ya, di betul, drakor betul. kan pada makan gimbap. Nah, di situ mulai terkenal tuh gimbap di Iya, Indonesia. iya. Tapi kalau sejarahnya sendiri, kalau untuk gimbap, gimbap itu sebenarnya originalitasnya masih menjadi sedikit perdebatan nih. Ada yang bilang kalau gimbap itu terinspirasi dari makanan Jepang, yaitu sushi. Oke. Oh, Ya, iya, karena mirip-mirip Betul, ya. Ah, mirip-mirip. oke, oke. Jadi dia digulung, isinya nasi. Nah, Oke. pada saat itu kan memang zaman penjajahannya Jepang di Korea. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. masuk makanan itu. Tapi ada juga yang bilang kalau ini modernisasinya sam, Sam. ya, atau makanan yang dibungkus. Ah, Jadi Korea karena- itu punya iya, iya. kultur ngebungkus makanan. Iya, iya. Ya, Jadi kayak- sering banget tuh ngeliat kalau kita nonton drakor gitu ya, lagi makan di kafe atau di tempat makan gitu, makanannya digulung-gulung tuh, tinggal cocol-cocol gitu ya. Gulung, iya betul. Nah, tapi perbedaannya sendiri antara Sama- sushi sama kan sama-sama digulung ya? gimbap, iya betul. Nah. Itu ada di bahan campuran di nasinya. Oh gitu. Tuh. Kalau sushi, Kalau sushi dia dicampur oleh rice vinegar atau mirin. mirin, Iya. oke oke. Tapi kalau sedangkan gimbap itu dicampurnya sama ini minyak wijen. Minyak wijen. Iya. Oke. Tapi kalau di asli Koreanya, sebenarnya nggak hanya ayam kan? Iya. Bisa apa aja? Betul, bisa apa aja. Malah originalnya itu isinya adalah daging sapi. Daging sapi. Iya, daging Oke. cincang sapi. Lalu ada acar Korea. Bisa pakai ikan juga? Bisa, biasanya pakai tuna ya. Kayak tuna, Iya. ya kayak Indonesia kan mujair juga nggak apa-apa dah, gitu ya, biar gampang. Atau ikan lele gitu, yang paling gampang dicari teman-teman. Iya, betul. Yang penting durinya harus dilepas dulu. Atau ikan bandeng presto tuh, bisa tuh. Jadi Bisa. lebih ini ya, Iya. lebih lembut gitu. Lokalisasi ya. Lokalisasi, jadi brandnya nggak apa-apa dari luar negeri, tapi isinya Nusantara semuanya. Berasnya juga pakai Orisa, jadi Nusantara semua. Betul Gitu. sekali. Mungkin buat menyalurkan skill juga gitu kan, kalau di rumah lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, pekerjaan dari kantor atau lagi di rumah kumpul bareng keluarga, boleh nih cobain kayak gini, masak di rumah. Bahan-bahannya simple, bisa ayam, bisa ikan gitu ya, atau naik kelas dikit ada daging sapi, bisa dibeli di toko atau di pasar gitu ya. Iya, betul. Bahannya juga tadi ada timun, ada wortel, telur, ya minimal dimakan sama keluarga lah gitu. Ala-ala restoran, ala-ala Betul. Korea.
Jadi ini kalau udah matang langsung dipotong, Iya, Chef? udah matang, langsung aja kita potong memanjang untuk Memanjang. digulung nanti. Oh, karena langsung dicampur dengan bahan-bahan yang lain ya? Iya, betul. Cincangnya tipis-tipis juga boleh? Atau harus agak tebal kayak gini? Boleh tipis-tipis, boleh tebal-tebal, boleh. Ini tebal-tebal supaya lebih berasa aja ya. Oke, iya biar saya agak kenyangan dikit. Oke. Selanjutnya kita mau siapin sayurannya. Kita potong Wortel. wortel secara memanjang. Ah, ini nih bedanya nih. Kalau bikin kimbap dia harus panjang karena nanti dia digulungnya memanjang juga ya. Iya, betul. Oke. Kalau bikin kimbap itu memang harus menggunakan bahan-bahan. Misalnya kalau kan ada juga yang bikin kimbap itu pakai ketan ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah. ada. Itu kalau misalkan nasinya itu kan kalau nasi Indonesia banyaknya perak ya. Oh, perak atau lembek-lembek banget gitu ya. Iya, betul. Jadi harus pakai ketan dia biar kenyal. Betul sekali, Oh, biar kayak gitu. kenyal, biar gampang dibentuk juga gitu. Nah, hari ini tapi kita eksperimennya pakai beras. Iya, Kenapa pakai beras? karena kita hari ini pakai beras orisa. Oke. Nah, beras orisa ini dia udah pulen, Oh. jadi nggak perlu pakai ketan lagi. Jadi pengganti dari ketan itu bisa menggunakan beras orisa. Iya. Oke, jadi masaknya untuk pasangan kimbap itu cocok katanya gitu ya. Nanti kita buktikan di akhir teman-teman. Bagaimana kekenyalan atau pulennya dari beras orisa gitu ya. Nanti yang tanggung jawab Chef Keisha. Garanti kok 100%. Guarantee. Ya, ini bisa dibuktikan. Nanti saya yang akan wakilkan teman-teman semuanya pakai beras orisa seberapa kenyal sih beras ini ketika sudah mateng dan apalagi dibikin makanan olahan seperti kimbap ini. Oke, langsung kita masak sebentar untuk Oke. wortelnya. Sayur juga harus pakai minyak. Iya, sedikit aja. Sedikit aja ya. Ini juga salah satu makanan sehat ya, Iya, Chef ya? sehat Oke, banget sih. Sehat banget. Ada sayurnya, ada dagingnya, kemudian ada beras, ini ada telur, protein juga. Betul. Ini Kalau makanan Korea tuh sehat-sehat sih, Sehat-sehat. makanya banyaknya orang Korea nggak badannya kurus-kurus, langsing-langsing. banyak sehat-sehat. makan tapi badannya nggak gede. Iya betul, Oke. karena masakan Korea itu dia sangat balance. 4 sehat 5 sempurna. Sehat, sempurna. Contohnya kayak bibimbap juga dia banyak Iya, sayurannya seperti itu. Nah, ini ditumis ya namanya. Tumis Kita tumis. Berapa lama, Chef, tumisnya? sekitar setengah menitan Setengah lah menit sampai ya. dia agak layu, tapi Agak layu. jangan sampai Masih memerah juga Iya, ya, betul. atau orange. Betul. Masih orange. Oke, ini besar. Sudah mateng. Gitu ya, tapi masih kriuknya kayaknya masih ada nih. Iya. Oke. Kalau misalkan nggak mau ditumis, Tumis. bisa juga direbus. Direbus betul. Atau di blanch. Iya, atau di rumah pas lagi habis minyaknya gitu ya, nggak sempat beli di warung itu bisa direbus pakai air ya. Betul. Oke, selanjutnya kita mau dadar telur Oke, dadar telur. untuk isiannya. Telur itu ada di dalamnya ya berarti ya? Iya, Campuran. di dalamnya. Ada tambahan bumbu buat telurnya, Chef? Nggak perlu sih. Nggak karena perlu ya, Nanti oke. udah flavorful banget dari Teman-teman, nggak perlu ayamnya. dicampur garam biar asin. Jadi nggak perlu ya. Jadi cukup diaduk-aduk aja. Ingat, telurnya bukan telur mata sapi, tapi di dadar. Dadar. Nah, telur dadar. Minyaknya bisa pakai minyak bekas goreng itu tadi, wortel ya. Kalau nggak apa-apa. Ini telurnya juga telur sehat nih, Telur omega. omega. Nah, untuk masak kimbap ini kita menggunakan bahan namanya beras orisa. Kalau tadi Chef Keisha mengatakan biasanya pakai ketan tuh biar lebih pulen, biar lebih ngiket daging sama sayur di dalamnya gitu ya, Chef. lebih Nah, kita hari ini pakai beras orisa, teman-teman. Kenapa? Karena beras orisa ini juga dia sudah pulen ketika dimasak dan harum. Betul. Gitu ya. Nah, produk orisa ini teman-teman semuanya juga salah satu produk pemberdayaan yang dilakukan oleh petani. Ini adalah pemberdayaan dari Danone Aqua yang ada di dekat sumber dan pabrik yang dimiliki oleh Danone Aqua. Nah, ini menggunakan sistem IFS. Apa itu? Integrated Farming System. Artinya ini bebas dari pestisida. Nah, udah pulen, harum, sehat.
Oke, jadi udah selesai Sudah matang. dadar, kita gulung-gulung, kita potong, kita slide. Oke, ini sudah Oke, banyak. Udah, jadi dia panjang-panjang. Panjang-panjang seperti ini. juga. Mangkok untuk dipisahkan. Kalau tadi ayamnya sudah digoreng gitu atau semi-semi dibakar gitu ya, Chef ya. Ya betul. Kemudian wortelnya sudah, timunnya sudah dipotong semuanya. Tinggal proses selanjutnya adalah Nah, sekarang kita mau campur nasi sama Oke. minyak wijen. oke, siap. Ini saya pengen cobain dulu nasinya. Nasinya ini pakai produknya beras Orisa, gitu ya. Boleh saya coba ya, Chef? Ya, Bismillah. Ini sebelum jadi kimbap nih. Pulen. Ini baru dirasain ya, teman-teman. Belum dicium, tapi kecium udah pasti harum. Oke, Chef, silakan. Oke, ini bisa dilihat berasnya juga udah pulen banget. Harus Udah yang sudah dingin? kenyal. Iya. Oh ya, nah ini penting nih teman-teman. Untuk bikinnya berarti berasnya harus didinginin dulu. Kalau masih panas atau baru mateng gitu ya, dia masih mendidih, masih ngebul gitu, masih lembek. Nah, berarti dia harus tunggu dingin dulu. Harus tunggu dingin dulu. Tunggu dingin dulu, gulungnya juga biar enak. Betul. Kita Oke. campurin sama minyak wijen, Berapa banyak? 1 sendok? 1 sendok aja. 1 sendok makan ya, bisa? Ya. Oke. Ditabur di nasinya. Iya betul. Oh, oke. Baru sama biji wijen juga. Oh, langsung dicampur. Langsung campur. Tuh kita masukkan sedikit garam. Garam. Berapa jumput? 1 jumput aja. 1 jumput aja. Oke. Oke, baru diaduk-aduk. kita aduk. Kalau yang ini nggak boleh pakai tangan ya. Iya. Jangan. Atau kalaupun mau pakai tangan tapi harus pakai Pakai sarung tangan. plastik itu biar lebih higienis gitu. Oke, ini sudah diaduk merata. Sekarang kita ambil bahan-bahan yang tadi udah Ayamnya kita siapin, Ayam, telur sudah digoreng. sayuran. Ya, ini ada wortel sama timun. Dan yang paling penting itu adalah Rumput laut rumput laut atau gim. atau gim. Jadi Gim atau gim? ya gim. Gim, Gim oke. itu rumput laut, bab itu nasi. Bab itu nasi. gimbap. Jadi gimbap. Oh, itu adalah dua kata yang terpisah tapi jadi satu. Iya, betul. Oke, gimbap. Gim itu rumput laut, bab itu adalah Nasi. nasi. Jadi itu nasi yang digulung sama rumput laut. Ya, gitu aja dah. Betul. Enaknya. Oke. Oke, kita mau mulai gulung. Oke. Saya pakai sarung tangan dulu. Nah, ini Karena nih betul nanti tadi yang kita bilang ya. Ngegulungnya pasti Harus kena. pakai harus pakai sarung tangan biar higienis. Oke, kita ambil gimnya. Berapa lembar? 1 lembar aja dulu. 1 lembar aja. Ini kan ada 2 sisi, yang kasar sama yang mengkilap ya. Yang mengkilap yang di mana? Nah, yang kasar yang di mana? mengkilap itu yang di bawah. Yang di bawah, yang nempel dengan rolling map. Iya. Oke, ini bisa dibeli di mana aja ya? Bisa ada di mana aja. Kita taruh kimnya, habis itu kita Porsinya 1 lembar itu berapa sendok nasi? Berapa sendok? sekitar 3 sih, 3 sampai 4 sendok. 3 sampai 4 sendok. Nah, ini ntar Oke. kita ratain juga. Jadi dia ditumpuk di tengah terus diratain. Oke. Oke. Nanti saya juga belajar di rumah. Maksudnya ngajarin istri suruh beginian gitu ya. Sekitar 4 sendok ya. 4 sendok ya, biar lebih padat. Oke, ini sudah nasinya sudah merata, teman-teman semua. Oke. Habis ini baru Habis itu kita masukin sayurannya dulu. Oke, memanjang juga. Tambah timun. Oh, Habis itu telurnya. oke, telurnya. Oh, di atas ya, Iya. bukan di samping ya. Daging paling terakhir, Oke, teman-teman. habis itu baru daging ayamnya. Dagingnya ayam. Porsinya bebas ya, daging berapa banyak? Boleh banyak tapi Boleh. ntar akan sulit untuk Iya, digulung. Iya. Kalau Jadi kita kalau kebanyakan nanti kesenangan tamunya. Oke, disesuaikan. Oke, setelah setelah ini itu. baru teknik menggulungnya Oke, adalah teknik menggulungnya gimana, Chef? kita angkat rolling mapnya. Rolling mapnya yang di pakai bawah, jempol. pakai jempol. Yang sebelah sini kita tahan pakai jari, Oke, didorong. oke, Oke, baru tekan. baik. Wah, Setelah itu angkat lagi rolling mat-nya, Mm-mm. dorong.
Oh, karena biar dia tidak tergulung di dalam. Iya, betul. Habis itu kita ratakan seperti ini. Tarik lagi. Dorong lagi. Ratakan. Oke. Dorong. Ngelihatnya sih gampang. Simple ya. Ya, coba nanti Nanti saya cobain coba. praktek ya. Oh iya, tergulung rapi, Jadi. betul. Dan sudah seperti ini. Iya, nanti ini tinggal kita olesi pakai minyak lagi biar dia lebih glossy. Minyak wijen. Ya, minyak Oke. wijen dan taburan biji wijen di atasnya. Oke. Mas ya, mau coba? Saya coba. Sip, tinggal digulung. Tinggal digulung, kita angkat bawahnya. Pakai jempolnya. Oke, jempol, oke. Lalu tahan bagiannya di sini pakai jari. Sini? Iya. Oke, kayak gini. Ya, lalu dorong. Dorong. Kayak gini. Ya, sampai ke Oh, sampai depan. nutupin? Ya, sampai tutupin. Tekan dulu. Tekan dulu. Ya, Tadi sih chefnya gini-gini. Iya, betul. Apakah hasilnya akan seperti Chef Keisha? Kita akan lihat ya. Nanti teman-teman penilaiannya harus objektif. Gitu ya. Kalau panitia subjektif ya, pasti milihnya nanti Chef Keisha nih. Udah jadi ya, gini ya? Oke, ya. Tinggal diangkat. Wih. Coba kita lihat. Wih. Nggak kalah dong. Bagus, tuh. bagus. Tuh bagus. 1 sampai 10? 8,5. 8,5. Tuh, masih aman ya. Masih lulus lah. Pak. Ini kita sandingin di sini ya. Oke, kita potong. Pertama kita potong dulu ujungnya. Oh, biar simetris ya, Iya. biar rapi. Biar rapi. Nah, biasanya ujungnya ini dimakan atau gimana nih? Ya, ini biasanya jatah chef. Aduh, jatah chefnya potongan-potongan, remah-remah. Iya. Enggak lah, sekarang nanti kita pakai yang utama nih buat chefnya juga. Oke, lalu yang kedua adalah potong bagi 2. Berarti potongnya dari tengah? Iya. Oke. Potong bagi 2, lalu potong bagi 2 lagi. Oke. Baru ini. Oh, dipotong lebih kecil. Iya. Ingat jangan terlalu tipis ya, chef ya. Iya. Kalau terlalu tipis nanti dia bubar isinya gitu. Oke. Wah, ini penyajiannya seperti itu. Kalau di rumah nggak punya tempat yang seperti ini, teman-teman bisa pakai mangkok juga boleh, Boleh, pakai piring juga boleh. Mau piringnya yang plastik juga nggak apa-apa, itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Tuh, cantik banget ini. Jadi memang dia indah ya, dalamnya itu ada warna-warni itu, ada warna orange, kuning, hijau, sama coklat. Karena ada perpaduan ayam, wortel, gitu ya. Ada timun juga, ada telur. Bagus nih. Ini nggak cuma buat cemilan, sebenarnya buat bekal anak sekolah juga cocok ini kan? Iya, cocok banget. Nah, ini buat yang simple-simple nih, buat para ibu gitu ya. Atau ibu-ibu muda yang pengen nyiapin sarapan anaknya gitu ya. Nggak perlu yang ribet-ribet, ini juga gampang nih. Jadi anak-anak kalau makan udah nggak kotor juga, tinggal comot-comot-comot gitu ya. Diolesin. Kita olesin. Pakai minyak wijen. Pakai minyak wijen. Ini nggak salah ada cocolannya juga ya nanti ya? Iya, kita bikin sausnya habis ini. Sausnya. Ini saus juga bisa di ini ya, mau pedes atau mau enggak gitu ya? Iya, bisa banget. Wah, ini sudah mengkilat teman-teman. Ditaburi wijen, biji wijen. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita mau bikin sausnya. Bikin sausnya. Ya, di sini ada 4 sendok makan Kecap. kecap asin. Oke, kecap asin. Habis- tambah gula. Oke, gulanya berapa sendok, Chef? Ini 1 sendok. 1 sendok aja. Habis itu ada bubuk cabai. Bubuk cabai. Nah, bubuk cabai ini kan udah ada yang sasetan juga tuh biasanya. Itu bisa pakai itu juga atau gimana? Boleh banget. Jadi Itu lebih enak sih mungkin karena lebih gurih kan. sudah ada campuran bumbu lainnya gitu ya. Jadi boleh ibu-ibu atau bapak-bapak kalau mau bikin sausnya bisa pakai bubuk cabai yang sasetan, itu juga sudah ada. Betul. Untuk kecap asinnya juga Boleh jangan apa aja khawatir ya, karena ada beberapa kecap asin juga yang mengandung alkohol. Iya. Nah, ini kecap asin juga sekarang udah ada yang halal juga. Yang halal juga gitu ya. Dia dengan merek-merek tertentu ya, teman-teman itu bisa pilih aja di toko. Nanti di keterangannya juga itu sudah ada gitu. Oke, teman-teman, ini yang sudah jadi. Tadi sudah melihat keindahan dari bentuk kimbapnya, Chef.
Ini saatnya saya mengambil posisi untuk mencoba gitu ya. Jadi sebelum makan saya mau minum dulu teman-teman, boleh ya? Saya minum dulu. Oke, ini kalau dia biasanya disajikan seperti ini di restoran-restoran gitu ya, Chef? Iya, kalau gimbap ini kan sebetulnya makanan kaki lima ya. Di warung-warungnya pun juga disajikannya gini, cuman nggak pakai piring ini. Oh, nggak pakai piring ini, ada jadi tempatnya, bebas ya? Dipotong-potong seperti ini. Oke, siap. Saya cobain satu dulu ya, teman-teman. Ini yang paling depan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai sausnya. Cocol. Dikit aja. Ini biasanya makannya setengah atau langsung nih? Langsung. Langsung. Sorry ya. Gurih. Ada pedasnya sedikit. Ya. Ayamnya enak banget nih. Ayamnya enak banget. Dan yang pasti nasinya kental. Saya habisin dulu ya. Chef, temenin nyoba. Oke. Takutnya cuma ngeliat doang kan, udah masakin gitu kan, ngeliatin orang makan. Sorry ya teman-teman kalau hanya mendengar ASMR-nya kita makan, itulah kenikmatannya ya. Kalau pengen tahu nikmatnya seperti apa gitu ya, teman-teman bisa cobain di rumah. Kekentalan atau kekenyalan dari nasinya itu luar biasa, enak banget. Saya nggak cukup kalau cuma satu mah. Chef, ini bisa tadi kan masaknya sudah simpel banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang jarang masak di rumah misalnya gitu ya, bisa masak ini dengan menu-menu yang sederhana. Menunya simpel banget dan ini bisa digunakan bekal sekolah anaknya atau suaminya pas mau kerja. Iya, bisa banget. Dan selain untuk bekal atau untuk snack, ini juga untuk dijualan bisa banget. Karena gimbap ini memiliki cost yang rendah ya. Dia modalnya itu palingan sekitar 25 ribuan lah untuk satu gimbap seperti ini. Dan ini kalau dari sisi bentuk sama loh, ini kayak sushi. Iya betul. Paling kelihatan bedanya dari sushi sama. Kalau bedanya itu dari secara visual, gimbap itu lebih besar. Gulungannya lebih besar. Dengan sushi dia memiliki gulungan yang lebih kecil. Gitu. Dan sausnya juga sama. Sausnya beda. Beda. Oke. Nice, teman-teman. Enak. Oke, Chef. Tadi kita sudah berhasil nih bikin menu yang namanya kimbap gitu ya. Udah kita cobain juga. Kita bikin 2 gulung dan rasanya lezat banget karena bahan utamanya kita pakai beras orisa yang berasnya pulen dan kenyal gitu ya. Beras orisa, beras sehat untuk Indonesia sehat. Nah, yang menu kedua ini kita juga akan bikin yang namanya apa nih, Chef? Oi mucim. Oi mucim. Kita mau tahu dulu artinya oi mucim itu apa? Oke, jadi oi itu artinya timun. Ya. Timun, jadi ini. bahan utamanya memang timun. Bahan utamanya itu timun. Oi itu artinya adalah timun. Oke. Dengan mucim itu artinya adalah campuran bahan-bahan. Oh, jadi mencampurkan bahan yang bahan utamanya adalah timun. Betul. Oke. Perkenalkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah sudah pasti timun. Timun. Sebagai bahan utamanya. Oke. Habis itu ada setengah sendok makan minyak wijen. Habis itu ada setengah sendok teh kecap asin. Oke. Lalu ada setengah sendok makan bubuk cabai. Bubuk cabai. Lalu ada 3 siung garlic atau bawang putih. Bawang putih ya. Di sini ada. Itu apa, Chef? Ini vinegar. Vinegar. Vinegar itu bahasa umumnya apa? Cuka. Cuka. Nah, itu cuka ya. Di sini aku pakai apel vinegar. Cuka apel. Lalu ada setengah sendok makan gula. Gula. Oke, gula putih ya, gula pasir. Ya, gula pasir. Oke. Yang pertama adalah kita potong-potong dulu timunnya. Kita potong-potong dulu timunnya. Memanjang ya? Dia atau lebih pendek. Oh, ini kebalikan dari bulat. kimbap tadi. Betul. Jadi ini setengah bulat, setengah lingkaran. Nih Chef sambil teman-teman lihatin kita bikin mucim gitu ya. Tadi kita sudah bikin kimbap nih. Nah, dari studio kita pengen juga bagi-bagi hadiah nih ke teman-teman gitu. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita lempar nih buat teman-teman di rumah gitu ya, atau dimanapun teman-teman berada yang hari ini menyaksikan. Nah, pertanyaannya nanti akan di-share oleh Chef Keisha. Setiap pertanyaan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kira-kira pertanyaan pertamanya buat teman-teman apa nih, Chef?
Oke, pertanyaan yang pertama itu apa arti dari kim dan bab? Gampang banget doang lah itu mah. Oke, saya ulangin berarti ya. Tadi pertanyaan dari Chef Keisha adalah teman-teman silahkan jawab di kolom chat paling cepat, paling benar apa arti dari gim dan bab atau kim dan bab. Itu adalah dua kata ya. Silakan teman-teman jawab, nanti teman-teman panitia yang akan menentukan siapa paling cepat dan paling tepat jawabannya. Hadiahnya ditunggu aja, nanti di akhir sesi akan kita sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah dipotong semuanya? Sudah dipotong berbentuk setengah lingkaran. Oke. Lalu kita taburi garam. Wah. Sekitar 2 jemput. Biar kenapa ditaburin garam? Dia rilis airnya. Jadi airnya dia mulai mengeluarkan air. Ya. Sehingga kadar airnya dia berkurang. Iya, betul. Oke. Kadar airnya berkurang, dia juga jadi istilahnya mateng ya. Oke, kita sisihkan dulu sambil kita siapin Berapa lama saus. Ini sisihkan? sekitar 10 menitan. 10 menitan aja. Oke. Oke, teman-teman tadi sudah bisa menjawab. Sudah ada namanya, nanti akan kita umumkan di akhir. Panitia yang akan menentukan. Itu pertanyaan pertama dari Chef Keisha. Hadiahnya apa? Tunggu aja. Lanjut, Chef. Oke, selanjutnya kita campurin bahan-bahan yang ada di sini. Oke, ini ada minyak wijen. minyak wijen. Kita campur sama Bubuk cabai. Bubuk Cabai bisa dapat dari mana aja. Lalu tadi cuka. Oke. Cukanya tadi berapa ya? Berapa sendok ya? Cukanya itu setengah sendok makan. Setengah sendok makan. Oke. Lalu ada gula. Lalu ada kecap ikan. Kecap ikan. Berarti kecap asin juga sama, kurang lebih? Beda ya? Beda. Ini kecap ikan. Kecap ikan. Kecap ikannya setengah sendok ya tadi ya? Oke. Setengah sendok teh ya. Setengah sendok teh. Langsung kita akan kita parut bawang diparut. putihnya. Tiga-tiganya diparut? 2 aja sih. 2 aja ya, secukupnya ya intinya. Lagi-lagi timunnya bukan timun yang biasa kita pakai ya? Timunnya timun. Kalau orang mau beli di pasar gitu bilangnya timun apa, Chef? Dikenalnya di sini timun Jepang. Oh alah. Nah ini mixnya tuh. Makanannya adalah ala Korea. Orang mengenalnya adalah timun Jepang. Jadi berbagai negara. Jadi sebetulnya sih itu karena yang tadi sejarahnya Jepang ke Korea, jadi saling mengklaim lah. Betul. Nah, yang paling penting adalah bawangnya asli dari Indonesia. Tenang aja. Oke, ini sambil nyiapin juga. Tadi sudah ada jawaban dari teman-teman. Pertanyaan kedua, kita coba bagi-bagi hadiah lagi nih, Chef. Sembari kira-kira buat teman-teman apa nih pertanyaan yang kedua untuk peserta? Oke, pertanyaan yang kedua adalah coba sebutin 3 bahan utama untuk isian gimbap hari ini. Oke, isian gimbapnya hari ini ya. 3 bahannya aja. 3 bahan. Silakan teman-teman dijawab dengan cepat dan tepat gitu ya. Apa 3 bahan utama isian kimbap hari ini? Nanti yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah di akhir sesi. Ini sudah jadi sausnya? Ya, sudah jadi. Oke, begitu sudah jadi kita langsung cicipin. Oh gitu ya? Ini nanti kita lumurin dulu. Oh dilumurin dulu, udah nggak sabar aja. Oke, dilumurin di timunnya. Iya, ini timunnya setelah dikasih garam tadi kita peras sedikit. Ya. Oke, digenggam. Iya, digenggam sampai airnya keluar. Oke, ini bijinya juga nggak harus dibuang ya teman-teman ya, Iya. bisa dimakan juga. Wah, ini harus dicampur langsung. Ini seperti acar ya? Iya, Kurang betul. Jadi Korea itu banyak makanan fermentasi, seperti kimchi. Nah, ini salah satunya juga makanan fermentasi yang cukup gampang ya, karena dia bisa langsung dimakan. Oke, dan bicara tema kita di hari ini kan ekspansi bisnis kuliner di tahun 2023, teman-teman. Mungkin ini bisa jadi ide yang menarik nih buat teman-teman yang menyaksikan hari ini. Kimbap atau makanan lainnya juga yang memang simple tapi dia punya nilai ekonomis yang cukup baik gitu ya. Betul. Ini jadi ide menarik untuk bisnis kuliner di tahun 2023. Nah, salah satunya yang kita peragakan di hari ini ada menu pertama adalah kimbap dan yang kedua ini oimuchim gitu.
Dan ini banyak diminati oleh orang Indonesia juga ya? Iya, untuk sekarang ini memang makanan Korea menjadi tren banget di Indonesia. Ini makanan fermentasi ya. Kalau di Indonesia ada juga tuh makanan fermentasinya, tape ya. Itu juga sehat teman-teman. Campurannya itu biasanya es doger gitu ya. Enak banget itu kalau siang. Oke, sudah diperes. Kita langsung masukin aja sausnya. Oke. Wah, ini. Iya deh. Lalu kita aduk-aduk. Jadi langsung aja. Ingat sekali lagi bahwa tangannya harus pakai sarung tangan ya, biar higienis gitu. Biasanya tahan berapa lama ini, Chef? Setelah dibikin terus disimpan gitu? Biasanya ini 2 minggu sih, tapi 2 dia minggu. memang harus pakai tupperware yang tertutup Iya, jadi kedap udara. kedap udara. Kita coba, ditaburi dulu biar manis ya. Oke, lagi-lagi teman-teman baru bisa menyaksikan saja, belum bisa merasakan ya. Ini sudah siap? Oke, ya sudah siap. Oke, Ini udah kita langsung coba untuk dicicipi. Oke ya, sebelum dicicipi nanti teman-teman juga bisa mereview lagi resep-resep yang sudah disampaikan oleh Chef Keisha. Tapi, nah kita ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita cicipin ini. Chef, pertanyaan terakhir untuk teman-teman peserta apa kira-kira? Oke, ini gampang banget sih. Apa tuh? Pasti bisa jawab semuanya. Pertanyaan adalah apa nama makanan ini? Nih, nama makanan yang sudah kita masak di hari ini, menu yang kedua, apa sih nama makanannya? Silakan jawab dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan hadiah dari panitia di hari ini. Chef, kita coba ini. Silakan. Oke. Bareng-bareng kalau gitu ya. Ini timun yang dilumuri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah, timunnya masih tetap renyah. Ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya, sama pedesnya. Jadi, nah ini buat orang yang nggak suka pedes, bisa diganti apa ya, Chef? Kurang Biasanya? bisa sih, karena ini Kurang bisa ya? Oh, emang dia makanannya Iya. versinya begitu ya? Iya, betul. Versinya pedes. Tapi dia seger, kayak acar juga, teman-teman. Atau misalnya kayak asinan gitu ya. Betul. Dimakan pakai nasi juga enak. Nasi juga harus beras orisa juga. Kenapa? Karena makan pakai beras orisa, udah nasinya kenyal gitu ya. Kemudian harum, makanannya sehat, berasnya juga sehat, tanpa pestisida. Tentunya kalau makanan sudah sehat masuk ke dalam perut, mudah-mudahan aktivitasnya juga lancar, semuanya bisa sehat gitu ya. Chef, kita sudah masak 2 menu hari ini dan tadi kita sudah memberikan 3 pertanyaan gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin menunggu juga jawabannya seperti apa. Langsung akan dijawab oleh Chef Keisha. Pertanyaan pertama tadi adalah apa arti dari kim dan bab? Itu apa sih? Oke, artinya adalah kim itu rumput laut dan bab itu adalah nasi. Nah, kim itu adalah rumput laut dan bab itu adalah nasi. Oke, itu jawaban pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah 3 bahan utama isian dari kimbap hari ini. Apa tuh, Chef? Yang utama itu udah pasti ada rumput laut, Betul. ada nasi, dan sayuran. Oke, ya, ada rumput laut, ada nasi, dan sayuran. Iya, sayuran. Oke, betul. Nih, yang siapa jawabnya bener nih. Kemudian pertanyaan terakhirnya itu adalah menu masakan yang kedua yang dimasak oleh Chef Keisha hari ini. Yang kedua itu namanya adalah oi mucim. Oi mucim, artinya adalah Timun. timun Acak. yang dilumuri atau dicampur-campur dengan banyak bahan lah gitu ya. Nah, oke teman-teman, selamat buat Anda yang benar menjawab ketiga pertanyaan tadi dan tentunya tidak hanya benar ya, tapi paling cepat karena panitia nanti langsung mention siapa yang paling cepat dan paling tepat. Selamat untuk para pemenang. Selamat. Nah, Chef, ini kita sudah masak di menu yang kedua. Artinya 2 menu sudah kita ragakan hari ini dan kami coba untuk memberitahu teman-teman semuanya kalau pengen masak masakan seperti ini bisa belajar juga di Rispace gitu ya. Ada Chef Keisha juga yang nanti sebagai itu ya, instrukturnya juga. Iya, betul. Saya sebagai instrukturnya nanti di Rispace. Nah, kalau belajar masak di sini kira-kira pendampingannya seperti apa?
Chef? Pendampingannya nanti lebih intens sih. Lebih gitu intens ya. Mereka diajarkan juga untuk diajarin cara basic-basicnya untuk Oke. megang alat-alat kitchen juga Jadi seperti itu. buat mereka yang belum bisa masak banget pun bisa juga Bisa ada di banget. sini. Contohnya saya lah bisa bikin kimbap hari ini. Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita sudah bersama Chef Keisha di materi yang kedua untuk memasak atau memperagakan Korean food. Tadi ada kimbap dan oi mucim. Dan tentunya kita menggunakan bahan utama salah satunya adalah beras orisa. Beras orisa ini teman-teman, dia kalau dimasak pulen banget. Dia juga harum dan tentunya tanpa pestisida. Tenang aja, beras orisa ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Teman-teman nanti juga bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan beras orisa ini. Beras orisa, beras sehat, pilihan keluarga Anda. Dan tentunya kalau teman-teman pengen belajar di Respace, Respace punya juga tagline yang namanya belajar satu hari, dapat ide dan menu baru. Jangan kemana-mana, saya akan kembali ke studio untuk menemani teman-teman semuanya. Pengen ngasih tahu, kalau yang sudah dapat jawaban yang benar, akan mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, terima kasih Chef Keisha Makasih banyak. atas pelajaran dan cara masaknya. Tentunya nanti saya pengen peragain di rumah. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali buat Chef Keisha. Terima kasih banyak. Dadah, yuk.